Oke, baik teman-teman sekalian, ini hasil diskusi dan hasil kerja kelompok kami. Kami sebenarnya bertiga, tapi di hari ini yang hadir cuma berdua, yang satu ada izin. Oke teman-teman, jadi berbicara mengenai misi gereja dan juga perubahan sosial, kelompok kami kemudian mengangkat 3 tema utama yang berkaitan dengan perubahan sosial yang bagi kami ini di tengah masyarakat begitu dirasakan. Yang pertama itu berbicara tentang pendidikan, kemudian ada ekonomi dan juga lingkungan hidup. Nah, isu-isu yang ada di dalam dunia pendidikan yang kami angkat ada 2 isu, yaitu berkaitan dengan kesenjangan akses pendidikan dan juga infrastruktur pendidikan yang dilatar belakangi dengan asal sinode dari kami berdua. Vera dari GKPS, saya dari Gemit. Kurang lebih kedua isu itu dekat dengan situasi sinode kami. Kemudian dalam bidang ekonomi itu berbicara mengenai kemiskinan dan juga kesenjangan sosial menjadi isu yang penting. Dan dalam lingkungan hidup itu berkaitan dengan perubahan iklim dan juga kerusakan lingkungan serta dampaknya. Ya, teman-teman, jadi dari kami problem tentang kesenjangan akses pendidikan, infrastruktur pendidikan ini tercakup di dalam pendidikan. Nah, kalau di dalam GKPS itu sendiri dalam menangani perubahan sosial di dalam misi, sebagaimana topik kita pada hari ini, GKPS membangun beberapa yayasan bahkan beberapa sekolah. Nah, dalam beberapa waktu ini ada informasi terbaru di mana GKPS di dalam SD GKPS yang berada di Pematang Siantar tepatnya, GKPS memperbaharui kurikulum mereka menjadi Cambridge gitu. Jadi untuk peningkatan mutu. Nah, di dalam pendidikan ini apalagi sekolah bukan hanya umat-umat ataupun agama Kristen saja, tetapi banyak. Jadi artinya dalam pendidikan ini juga GKPS sudah membangun adanya perubahan sosial. Kemudian di dalam lingkungan hidup, di mana problemnya adalah perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan dampaknya, keterlibatan gereja sebagai misi dan adanya perubahan sosial di sini, gereja sebagaimana GKPS mengadakan pertanian organik. Jadi di dalam pertanian organik ini, khususnya para pendeta ataupun penginjil mengajak warga-warga jemaat bahkan penduduk setempat untuk belajar bagaimana penggunaan pupuk organik bahkan pembuatan di dalam pupuk organik tersebut. Jadi mungkin demikian dari GKPS. Boleh dilanjut? Oke, baik, saya lanjutkan dengan konteks Gemit. Jadi berbicara mengenai Gemit, sebenarnya Gemit juga sudah menyadari akan keterlibatannya di tengah masyarakat, di tengah jemaat, walaupun dengan latar belakang di NTT yang mayoritas memang adalah Kristen Protestan, dan di sana juga Gemit menjadi salah satu sinode terbesar, sehingga kemudian sinode ini begitu lekat dengan jemaat masyarakat, sehingga kemudian sinode juga tidak terlepas atau tidak kemudian menarik diri dari situasi-situasi sosial yang terjadi. Sehingga ketika berbicara mengenai ekonomi, bahwa salah satu dari indeks kemiskinan saja Gemit Nusa Tenggara Timur juga masih ada dalam level yang cukup ada di bawah, sehingga kemudian melihat itu Gemit ikut terlibat di dalam upaya untuk pengembangan ekonomi. Berbagai hal dilakukan yang kami catat di sini. Keterlibatannya dalam misi itu berupa pengembangan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat yang dilakukan baik di dari tingkat sinode, tingkat klasis, bahkan yang ada di tengah masyarakat lewat banyak hal, terutama juga mengutamakan kearifan lokal, misalnya melalui pemberdayaan kelompok tenun dan lain-lain. Kemudian juga di Gemit itu ada dibangun koperasi, koperasi yang kemudian dikenal dengan nama koperasi yang ada di ya. Nah, koperasi itu kemudian dibangun juga untuk membantu situasi perekonomian masyarakat, terutama masyarakat-masyarakat yang ada di desa. Kemudian tentang pendidikan, pada saat ini juga Gemit sudah mulai fokus untuk
mengembangkan pendidikan, terutama yayasan-yayasan pendidikan, dilihat kembali bagaimana infrastrukturnya dibangun dan juga SDM-nya dibangun, keterlibatan guru-guru. Isu ada satu konsep yang berupaya untuk dibangun bagaimana nanti lulusan-lulusan teologi juga bisa ikut terlibat dalam misi pendidikan nantinya dengan ikut mengajar. Itu yang kemudian salah satu kebijakan yang coba untuk dibuat. Dalam lingkungan hidup pun sama, kami terlibat aktif dalam pengembangan lingkungan hidup, terutama saat ini perubahan iklim terjadi begitu pesat dan sulit untuk kemudian dilihat perubahan iklim yang terjadi, dan banyak masyarakat juga mengalami gagal panen dan lain-lain, sedangkan kurang lebih hampir sekian puluh persen di Gemit itu latar belakangnya adalah petani, sehingga Gemit juga melihat itu sebagai salah satu perubahan yang terjadi dan menaruh perhatian lewat kegiatan-kegiatan yang kemudian dibangun untuk menjawab masalah-masalah yang ada. Dan kurang lebih ini yang bisa kami presentasikan mengenai bagaimana keterlibatan gereja dalam misi yang nyata untuk menjawab perubahan-perubahan sosial di tengah masyarakat. Terima kasih.